Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, sehingga dapat bertemu dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Nurhayati Cahyuni, mengajak kita semua untuk melestarikan warisan leluhur. Apa ada yang tahu mengapa saya mengajak para hadirin untuk melestarikan warisan leluhur? Betul sekali. Mengapa topik ini penting? Karena di era modern ini, budaya atau warisan dari leluhur kita semakin tidak dikenal, terutama oleh para anak muda saat ini. Saudara-saudara sekalian, Pulau Madura merupakan pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Garam. Tidak hanya menyimpan kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan leluhur ini merupakan cerminan kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam diri masyarakat Madura. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kelestarian warisan ini. Gawai dan internet memang mendekatkan kita dengan dunia luar, tapi jangan sampai itu menjauhkan kita dari akar budaya sendiri. Bagaimana cara melestarikan kearifan lokal Madura di tengah kegempuran budaya asing yang masuk melalui berbagai media? Bagaimana cara mempertahankan identitas kita sebagai masyarakat Madura yang memiliki karakter khas? Hadirin yang saya hormati, kearifan lokal Madura memiliki beragam bentuk yang menjadi kebanggaan kita. Kerapan sapi, sebuah tradisi balap sapi yang menggambarkan semangat kooperatif dan kerja keras orang Madura. Tradisi ini bukan sekedar hiburan, tetapi mengandung filosofi tentang kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian ada tradisi Tanyaan Nancem, tata letak pemukiman tradisional Madura yang mencerminkan kekerabatan dan harmonisan sosial. Dalam satu kompleks rumah terdapat beberapa generasi yang hidup berdampingan, menggambarkan betapa eratnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat kita. Jangan lupa Pak batik Madura dengan motif-motif khasnya seperti sakar, jagat, sesek, dan ramu. Tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga menyimpan makna mendalam dalam kehidupan. Setiap goresan dalam batik Madura menceritakan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat kita. Namun, di era digital ini memang dapat membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Anak-anak muda sekarang mungkin lebih akrab dengan TikTok daripada mamaca, lebih tertarik pada game online daripada sarone. Ini bukan salah mereka seutuhnya. Kita sebagai generasi penerus punya tanggung jawab besar untuk mengenalkan dan menanamkan cinta dan warisan budaya ini. Kearifan lokal Madura bukan sekedar cerita lama, melainkan nilai-nilai leluhur yang relevan hingga kini. Saudara-saudara yang saya banggakan, di era modern ini kita dihadapkan pada pilihan, tenggelam dalam arus globalisasi atau berdiri tegak dengan identitas kita. Saya mengajak kita semua untuk memilih pilihan kedua, yaitu mempertahankan identitas Madura dengan tetap terbuka terhadap kemajuan zaman. Lalu bagaimana cara kita melestarikan warisan leluhur dalam kearifan lokal Madura di era modern ini? Yang pertama, pendidikan berbasis kearifan lokal harus menjadi prioritas. Mari kita perkenalkan kepada anak-anak kita sejak dini tentang nilai-nilai budaya Madura melalui kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Ketika mereka memahami akar budayanya, mereka akan bangga menjadi bagian dari Madura. Kedua, pemanfaatan teknologi untuk mempromosi budaya. Era digital bukan ancaman untuk kita, melainkan peluang. Kita bisa menggunakan media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk memperkenalkan kekayaan Madura di seluruh dunia.
Bayangkan saja jika kerapan sapi atau batik Madura menjadi tren global melalui konten-konten kreatif di media sosial, sungguh sangat keren. Ketiga, inovasi berbasis kearifan lokal modernisasi. Tidak berarti meninggalkan tradisi, tetapi mengembangkan agar tetap relevan. Batik Madura bisa dikembangkan menjadi fashion modern yang diminati kalangan muda. Kuliner Madura seperti sate dan kaldu kokot bisa dikemas dengan cara yang lebih higienis dan menarik tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Yang keempat, penguatan komunitas peduli budaya. Mari bentuk lebih banyak komunitas yang fokus pada melestarikan budaya Madura. Melalui komunitas ini, kita bisa mengadakan festival budaya, lokal karya, kesenian tradisional, dan kegiatan lainnya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, kearifan lokal Madura bukanlah sekedar meninggalkan masa lalu yang usang. Ini adalah jiwa, identitas, dan kebanggaan kita. Lebih dari itu, kearifan lokal ini mengandung nilai-nilai luhur yang sangat relevan untuk menghadapi berbagai persoalan modern. Nilai kejujuran, kerja keras, dan harga diri yang tercemil dalam ungkapan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Angat pote torang daripada pote mata. Mengajarkan kita tentang pentingnya integritas dalam segala aspek kehidupan. Prinsip gotong royong yang menggambarkan dalam tradisi Toron yang membantu tetangga sedang membangun rumah. Mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas sosial di tengah individualisme modern. Falsafah hidup orang Madura yang terkenal, bentar ombak asampo angin, berbantal ombak berselimut angin, menggambarkan ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi tantangan hidup. Nilai-nilai ini sangat kita butuhkan di era kompetisi global yang sangat ketat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, melestarikan warisan leluhur bukan berarti hidup di masa lalu. Ini adalah tantangan menjaga akar agar pohon-pohon kehidupan kita tetap kokoh meski diterpa badai dalam perubahan zaman ini. Ini adalah tantangan memahami jati diri agar kita tidak kehilangan arah di tengah kompleksitas dunia modern. Meskipun kemajuan teknologi dan globalisasi menghadirkan tantangan, hal ini justru kita dimanfaatkan sebagai peluang untuk melestarikan budaya Madura. Kekayaan budaya Madura seperti kerapan sapi, tangan lancang, dan batik dengan motif khasnya bukan sekedar tradisi lama, melainkan mengandung nilai-nilai filosofi yang masih relevan hingga kini. Untuk melestarikannya di era modern, diperlukan strategi komprehensif melalui pendidikan berbasis kearifan lokal, pemanfaatan teknologi untuk promosi budaya, inovasi yang tetap mempertahankan esensi tradisi, dan menguatkan komunitas peduli budaya. Pada akhirnya, tanggung jawab ini ada di pundak seluruh masyarakat Madura untuk memastikan warisan leluhur tetap hidup dan bermakna bagi generasi mendatang. Sehingga identitas sebagai Pulau Garap tidak hanya dikenal sebagai kekayaan alamnya, tetapi juga dari kekayaan budayanya yang lestari. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang bangga dan akan identitas Madura, generasi yang mampu memadukan kearifan lokal dalam memajukan zaman, generasi yang menjadi jembatan antara masa lalu yang gemilang dan masa depan yang penuh harapan. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk berkomitmen dalam melestarikan warisan leluhur kita. Jadilah agen perubahan yang membawa nilai-nilai kearifan lokal Madura ke panggung dunia. Karena sesungguhnya kita mampu menghargai akar budaya kita sendiri. Dunia pun akan memberikan penghargaan yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.